Bagaimana Al-Quran itu mengisahkan kisah itu sangat luar biasa. Nanti kita akan membedah konflik rumah tangga. Karena terkadang sang bulan ingin jadi matahari, sang matahari tidak memiliki power, akhirnya jadi bulan, akhirnya bubar semua rumah tangga. Ini awal muasal bagaimana bencana rumah tangga itu akan dimulai. Ya, porsi fitrah daripada keduanya sudah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ya. Rembulan itu Bapak Ibu bisa diilustrasikan. Rembulan itu sifatnya tidak panas, terang tapi terang. Itulah sifat seorang ibu. Sifat seorang ibu, makanya dia dekat dengan anak-anaknya. Ya. Dia peneduh batin anak-anak sebetulnya. Makanya ketika anak-anak ini bangun tengah malam, misalkan TV setelahnya diganti, pasti sang ibu yang bersabar atas itu semuanya, karena dia dimitrakan oleh Allah sebagai manusia. Ya, terang tapi tidak menyengat. Ya. Seorang ayah itu diinspirasikan di dalam Al-Quran adalah matahari. Matahari itu pengering daripada batin yang gundah daripada istri. Sabar ya Bu. Ya. Kalau ada suami yang tidak bisa menjadi pengering air mata istrinya, ya repot nantinya, tidak menjadi matahari. Ya. Ini artinya akan bermasalah di kemudian hari. Apalagi bintang tidak bisa menjadikan sesuatu mendapat cahaya, pantulan cahaya antara matahari dan bulan. Itu kan pantulannya ke bintang. Bintang itu ibarat anak-anak kita. Ya. Nantinya anak-anak ini kalau tumbuh besar menjadi anak yang bandel, siapa yang dirugikan Bapak? Apanya? Bulan dan bintang, bulan dan matahari yang dirugikan, bukan anaknya. Ya. Makanya kalau datang kepada saya ini, Ustaz, anak saya ini sulit sholat di pesantren, pulang kabur segala macam. Akhirnya saya pasti fokuskan kepada orang tuanya. Ya. Adakah pilar yang hilang di dalam diri anak-anak? Gitu pertanyaannya. Ya. Anak harus tumbuh kedekatan dengan orang tua, itu poin pertama. Yang poin kedua adalah orang tua harus menjadi sumber ilmu dan menjalin komunikasi aktif atau inspirasi kepada anak-anaknya. Ya. Bagaimana demikian dilakukan? Ya. Bahwasanya ini kisah Luqman Al-Hakim. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Salah satunya orang, dia bukan nabi, tapi namanya tercatat dalam Al-Quran. Dia adalah sosok pribadi orang tua, ayah yang sangat luar biasa. Maka Luqman Al-Hakim menjadi sumber ilmu dan inspirasi awal kehidupan anak-anaknya. Bagaimana Luqman Al-Hakim digambarkan? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Lihat sebutan apa yang dikatakan oleh anaknya Luqman Al-Hakim. Kalau kita bahasa Maduranya, cong, ini kurang bagus. Sebetulnya meskipun itu adat, sebetulnya harus diubah. Nah, begitu masih lembut ya. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini benar-benar kata-kata yang luar biasa memuliakan anak. Ya, dari setiap panggilan daripada seorang anak. Jangan pernah memanggil anak dengan panggilan yang buruk. Jangan, Bapak Ibu ya. Kita contoh orang yang paling mulia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu Luqman Al-Hakim. Dalam ayat, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama kali siapa yang mengajarkan tentang akidah tauhid adalah orang tua. Jangan sampai kita mendapati anak-anak kita gak paham tauhid, gak paham Tuhannya, ya. Apa yang perlu nanti kita jadikan bukti di hadapan Allah ketika anak kita itu gak memahami Rabbnya, gak memahami kewajibannya sebagai apa yang diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Orang tua harus menjadi sumber inspirasi, ya, menjalin komunikasi aktif terhadap anak-anaknya. Ya.
Kalau ada bapak ini diem aja, dingin kepada anaknya, ini bukan masalah Bapak Ibu. Ini akan menjadi problem sebuah anak nantinya. Poin yang ketiga adalah bentuk daripada hasil dari pilar 1 dan 2. Anak harus tumbuh seiring dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Wasayyidal insana biwalidayhi ihsana." Telah kuwasiatkan kepada semua anak Adam, ya, pada manusia untuk bersyukur dan berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ini menandakan bahwasanya ketika ada keburukan pada diri anak kita, Bapak Ibu perlu diingat, kita orang tua yang pertama kali introspeksi diri bagaimana tindakan kita terhadap orang tua kita. Ya. Tidak ada segala sesuatu yang dipercepat oleh Allah kecuali, ya, misalkan hukuman atau ujian yang dipercepat oleh Allah kecuali sikap kita anak kepada orang tua. Tidak ada sesuatu kebaikan yang dipercepat oleh Allah, ya, balasannya kecuali sikap kita kepada orang tua kita. Itu kata Nabi SAW, bahwasanya orang tua itu menjadi sebuah sumber, ya, solusi terbesar dalam kehidupan kita. Mungkin di sini Bapak Ibu ada anak yang sangat bandel sekali. Ada yang anak mungkin kecanduan game online. Yang pertama harus kita introspeksi adalah diri kita sendiri, lalu seberapa jauh sikap kita terhadap kedua orang tua kita. Ya. Selagi orang tua kita masih hidup, kita mohon doanya, ya, sebelum kita akan mendidik atau memberikan sebuah nasihat kepada mungkin anak-anaknya. Baik, terapi kecanduan game online pada diri anak ini, ada sesi yang melibatkan kedua orang tua. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mendapati seorang anak sebagai seorang terapis, ya, itu datang orang tuanya, misalkan mengadukan, "Ustaz, ini anak saya itu main gamenya itu luar biasa, kecanduan game online. Kalau dia ambil HP-nya nangis." Seperti itu. Banyak sekarang. Salah satunya adalah menghadirkan anaknya. "Bapak Ibu, temani saya untuk menerapi anaknya." "Kok saya, Ustaz, yang diterapikan anaknya?" "Dan pengen sembuh anaknya." Bapak Ibu harus enak saja. Bapak Ibunya lepas tanggung jawab, kayak di klinik misalkan, masukin ke kamar klinik, ya, sakit flu kita periksa sembuh. Tidak begitu. Kalau terapi game online ini harus menghadirkan kedua orang tua. Ini wajib, ya. Karena nanti gimana? Step awal adalah menggunakan istighfar orang tua untuk anak. Ya. Orang tua diajak bertobat atas kelalaiannya di masa lalu ketika memberikan HP misalkan kepada anaknya, memberikan harta yang misalkan belum bisa dipegang oleh anak. HP itu, Bu, Bapak Ibu, ya, boleh kita berikan kepada anak, tapi kita harus melihat, ya, dia bisa nggak memegang amanah yang kita berikan. Kalau tidak, ada dua cara, ya. Kata guru saya ada dua cara untuk yang belum terkena game online, ya, ada dua cara. Yang pertama adalah jangan adakan mereka merasa memiliki HP itu kuncinya. Boleh pinjam, tapi harus kembali, gitu. Tidak boleh dibelikan saking sayangnya, ya udah nak, ini HP buat kamu hadiah. Tidak, musibah nanti. Kalau anak sudah merasa ini miliknya, hati-hati. Ya, ibu sedikit pun nantinya akan sulit mengambil HP-nya. Ya, kalau ibu nanti memaksa mengambil HP-nya, nanti akan menjadi kontra seperti itu. Ya, yang belum terjadi, misalkan ibu ingin memberikan peluangan lah untuk dia bisa konsultasi, misalkan komunikasi ke teman-temannya atau ke sekolah, bilang ini adalah HP ibu, kamu pinjam. Meskipun HP ibu dua, gak apa-apa, ibu berikan, tapi pinjam. Jangan dipenuhi sepenuhnya, jangan. Ya, musibah nantinya, ya. Pinjam. Nanti kalau hatinya itu merasa dipinjamkan, itu pasti dia mengembalikan, bukan merasa miliknya, gitu ya. Itu yang belum. Kalau yang sudah terkena candu, nanti ini solusinya. Ya. Yang pertama adalah menggunakan istighfar orang tua untuk anak. Ketika orang tua sudah kita ajak istighfar dua-duanya, biasanya begini, Bu, posisinya terapinya. Ya,
ayah di belakang punggung anak, anak di tengah-tengah, ibu di depannya. Itu adalah posisi ideal anak yang kecanduan. Ya, nantinya gimana? Ketika kita pandu dulu orang tuanya untuk beristighfar, mengakui kesalahannya di hadapan anaknya, anak itu memiliki hati kecil yang sangat luar biasa melihatnya. Ketika feel tiga-tiganya ini dapat, sang anak tumbuh rasa menyesalnya karena mungkin menyakiti hati orang tua. Nanti ketika sang ayah juga menyesal karena menyesal semuanya, ya. Nantinya beristighfar untuk anaknya. Ya, ini yang digunakan orang tua untuk anak istighfar. Ya Allah, ampunilah dosa anakku ya Allah. Terus ajak orang tuanya, ini belum starternya belum di anak. Ini masih di orang tua. Tapi anak sudah ikut atmosfer terapi, tapi belum fokus pada dirinya. Ya. Misalkan orang tuanya tadi berbaris gitu ya, terapisnya di sampingnya, ayo bapak ibu istighfar untuk anak. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah kelalaianku dan dosa kelalaian dan anakku ya Allah. Seperti itu. Ya Allah, kalau ada hak yang belum aku tunaikan dari kecil terhadap anak ini, ya Allah ampunilah segala. Itu menyadari dulu diri. Ya. Kalau orang tuanya tidak menyadari, ya, tidak memahami bahwa ada kesalahan terbesar yang ini akan sulit. Ya. Karena terapi kecanduan menurut Al-Quran itu seperti itu, dikembalikan sisi fitrahnya. Ya. Yang kedua adalah memahamkan hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Jadi, ya, ketika butuh istighfar yang panjang, misalkan, ya Allah ampunilah dosaku, ada hak yang belum aku tunaikan sepenuhnya sebagai seorang ibu, ya Allah. Aku belum sempurna sebagai seorang ibu, ya Allah. Bimbinglah aku, ya Allah, sebagai seorang ibu, ya Allah. Bapaknya juga demikian. Ya Allah, mungkin waktu kami terbuang, ya Allah. Mungkin waktu kami sedikit dengan anak kami, ya Allah. Lebih panjang anak kami bersama HP daripada kami, ya Allah. Ini kesadaran orang tua. Ini harus dulu di depan anak-anaknya dia mengaku kesalahannya. Itu adalah poinnya. Ya. Lalu habis itu mendoakan kesucian jiwa pada diri anak. Ya. Bagaimana caranya? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku, ya Allah. Sucikanlah jiwanya, ya Allah. Hilangkanlah pengaruh-pengaruh buruk dalam dirinya, ya Allah. Ingatkan dia untuk rasa syukur kami, ya Allah. Lalu mungkin doakan dengan doa yang di dalam Al-Quran. Mungkin, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan hidup yang meneduhkan pandangan kami, anak-anak yang sejuk di pandangan kami. Biarkan dia mendengarkan doa orang tuanya. Benar, itu ini closingnya nantinya. Ini nanti anak itu akan sembuh ini. Iya, yang setiap hari saya gunakan itu. Dan anak ini Masya Allah ya, kalau dia cuman kecanduannya itu tidak terlalu parah, ingat dia langsung meninggalkan. Dia lebih sayang pada orang tuanya daripada apa-nya, nantinya begitu. Ya, itu yang kita inginkan. Sekarang cara terapi candunya. Ya. Nah, ini posisinya tadi kan baris. Mohon maaf, siapa yang bisa barisnya? Saya Baik. di depan.